Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baraya yang saya hormati, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir juz amma. Sekarang yang akan kita kaji adalah surah Al-Falaq. Sebagaimana yang telah diulas dahulu dalam kajian tafsir ini, kita bacakan dulu surahnya, kemudian kita baca dan kaji tafsir yang biasa kita kaji di pesantren, tafsir Jalalain. Kemudian setelah itu kita jelaskan tafsir dari berbagai sumber yang ada. Terlebih dahulu kita bacakan dulu surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Suratul Falaq, surah Al-Falaq makkiyatun, eta termasuk kategori surah makkiyah. Au madaniyatun, atanapis cek sapalih ulama tergolong karena kategori surah madaniyah. Khamsu ayatin, sadayana ayat 5 ayat. Nuzilat dilungsur ke naon hadhihi suratu ieu surah, walati jeung surat ba'daha sabada eta surat nyaeta surah An-Nas. Lima kana perkara saharo geus nyihir sa Labid al-Yahudi. Labid orang Yahudi, Labid bangsa Yahudi. Allati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biwitrin dina hiji tali bihi eta tetep sarta eta witru ihda asyrata uqdatan. Ari 11 simpul, ari 11 ikatan. Pa'alama mangkang masihan uninga hu kanabi saha Allahu Allah bidzalika kana eta sihir wa bi mahallihi jeung kana tempatna eta sihir. Pahdara mangka Pahdara maka ngahadirkeun Allah baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara jeung marentah eta Allah, marentah Allah bita'awudi kana berlindung bisurataini ku dua surah, nyata surah Al-Falaq sareng An-Nas. Pakana maka kabuktosan ulama qara'a nalika maca Rasul ayatan kana saayat minhuma tina eta suraten inhalat mangka udar naon uqdatun ikatan. Wawajada jeung mendakan Rasul khifatan kana enteng hatta inhalat sehingga udar naon al-uqadu mang pirang-pirang ikatan kulluha tegesna sakabehna. Wa qoma jeung ngadeg Rasul ka anna manasato seolah-olah udang Rasul min iqalin tina tali. Bismillahirrahmanirrahim. Kul caritakeun ku anjeun audu nyalindung kaula bi rabbil falaq. Kunu nyiptakeun falak, kunu ngurus falak, kunu ngabogaan falak. Al-falaq teh dihartian as-subhi tegesna subuh.
berlindung tina naon wae min syarri ma khalaq tina kagorengan perkara khalaqa nu geus nyiptakeun Allah kana ma cek urang mah tina kagorengan makhluk Allah min hayawanin nyatana tina hewan mukallafin boh mukallaf hewanna teh wa ghairu mukallafin jeung salian ti mukallaf wa jamadin jeung benda beku kasami sapertikeun racun wa ghairu dalika jeung salian ti itu sammu wa min syarri ghasikin jeung tina kagorengan peuting idza waqaba di mana-mana geus poek itu peuting ay alail tegasna peuting idza adlama di mana-mana geus poek itu peuting awil qamari atanapi bulan idza goba di mana geus surup itu qamar wa min syarrin nafasati jeung tina kagorengan istri-istri tukang sihir as-sawahir tegasna tukang sihir tanpusu anu nyiduh itu sawahir fil uqadi dina tali dina ikatan allati anu takudu nalian itu sawahir hakana uqad fil khayti dina jarum tanpuhun niup itu sawahir tukang sihir piha dina eta uqad bisyai'in ku sesuatu takulu anu ngucapkeun sawahir kana itu syai' cek urang mah meureun ku bejeb-bejeb gitu tah min ghairi roikin kalawan tanpa ayana ciduh wa qala sareng ngadaus Sa'ad Zamahsari Imam Zamahsari ma'ahu sartana eta roek kabana tilabid al-madkur seperti tali labid al-madkur anu geus dicaritakeun wa min syarri hasidin jeung tina kagorengan tukang hasud idza hasada di mana-mana hasud itu hasid adharo tegasna nemrakeun itu hasid hasadahu kan hasudna wa amala jeung ngerjakeun bi muqtadahu kana pamentana itu hasud kalabid al-madkur seperti labid al-madkur nu dicaritakeun minal yahudi di kalangan Yahudi al-hasidina anu hararasud lin nabi sallallahu alaihi wasallam ka nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikru salasati jeung ari nyaritakeun nu tilu nyaeta min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad asyamili anu mencakup laha kana salasah naon ma khalaqa lapan ma khalaqa badahu sabadana ma khalaqa padahal ku kata ma khalaqa oge geus tercover gitu nya kunaon disebut deui dah nu tilu teh li syiddati syarriha karena kacida gorengna eta anu tilu baraya yang saya hormati surah Al-Falaq nama surah ini yaitu Al-Falaq diambil dari kalimat terakhir dari ayat pertama yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Ada juga yang menamai seperti surah An-Nas, surah ini dinamai dengan Al-Mu'awwidzatain. Surah yang diawali, dua surah yang diawali dengan a'udzu. Al-Falaq disebut Mu'awwidzatul Ula dan An-Nas disebut Mu'awwidzatus Saniyah. Jumlah ayatnya tidak banyak, cuma 5 ayat. Secara nuzul, surah Al-Falaq ini adalah ayat yang ke-20 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mushaf itu ditempatkan sebagai surah yang ke-113. Jadi dari sisi nuzul surah Al-Falaq itu adalah surah yang ke-20, tapi di mushaf ditempatkan jadi surah yang ke-113. Tema surah ini, ya, tema sentralnya adalah bahwa kita hanya kepada Allah
meminta perlindungan dari berbagai kejahatan makhluknya. Sesuai dengan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bolehlah kita meminta pertolongan kepada makhluk manusia misalkan, tapi di balik itu kita tetap harus sadar bahwa hakikat yang memberikan pertolongan itu hanyalah Allah, dan makhluk itu hanyalah sebuah sarana saja gitu ya. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul yang merupakan pepatah kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka bikalimatin, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu tentang beberapa ajaran pepatah. Ihfadillah yahfadka, wahfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, maka Allah akan berada di depanmu. Wa idasta'anta, apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in, maka kamu harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas menurut sabda Rasul yang barusan pun, kita harus meminta perlindungan dan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk menjelaskan sedikit tentang fadilah surah Al-Falaq di antara fadilah-fadilah yang lainnya, bahwa intinya surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah bisa dipakai sebagai bentuk penangkal dari berbagai kejahatan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu an, itu dari Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idashtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzatain wa idashtadda waj'uhu aqra'u alaihi wa yamsahu biyadihi wa amsahu biyadihi raja'a barokatiha. Bahwa Rasulullah SAW apabila beliau terkena sakit, maka beliau suka membacakan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Dan apabila sakitnya sudah parah, sayalah yang membacakan muawwidzatain kepada Rasulullah SAW sambil mengusap dengan tangannya, roja'a barokatiha, dan berharap atas barokah itu tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sekedar sekelumit tentang surah Al-Falaq. Nah, surah ini sebagaimana surah An-Nas, kategorinya memang ada beberapa pendapat. Yang pertama, surah ini termasuk dalam kategori Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Menurut pendapat ini, maka asbabun nuzul surah Al-Falaq ini sama dengan asbabun nuzul surah An-Nas, itu ya, sama dengan asbabun nuzul surah An-Nas, yaitu Rasul pernah terkena ain, pandangan mata yang membinasakan. Nah, lalu Allah mengajarkan cara menangkalnya, ya, turunlah surah Muawwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menangkal ain, salah satu bentuk sihir. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat bahwa surah An-Nas ini, surah Al-Falaq ini tergolong kepada surah Madaniyah, yang diturunkan di Madinah. Apa landasannya? Landasannya berdasarkan asbabun nuzul surah ini. Ketika itu Rasulullah kan terkena sihirnya Labid binil Asom, bahwa Labid binil Asom pernah menyihir Rasul dengan menggunakan media. Gigi sisi Rasul, rambut Rasul yang rontok, kemudian tali dengan
kurang lebih 11 ikatan dimasukkan ke dalam kotak, dan kotak itu dimasukkan ke dalam sumur. Lalu Rasul kena sihir. Nah, Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa Rasulullah kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'som, yang medianya disimpan di dalam sumur. Lalu Allah menyuruh sahabat Ali beserta sahabat yang lain untuk mengambil media tersebut, dan ketika itu turun surah Falaq dan Anas, lalu Rasul membacakan. Ketika dibacakan satu ayat daripada dua surah itu, terputuslah ikatan itu, dan ketika dua ayat itu selesai dibaca, maka terputuslah semua ikatan dan Rasulullah sembuh dari sihirnya. Begitu barangkali perbedaan pendapat tentang kategori surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Robnya Al-Falaq. Ya, Rob di sini itu pengertiannya sama dengan dalam surah An-Nas. Dia bisa diterjemahkan sebagai Al-Khaliq, pencipta. Dia bisa diterjemahkan sebagai Al-Malik, yang menguasai. Dia juga bisa diterjemahkan sebagai Murabi, yang mengatur. Jadi aku berlindung kepada yang membuat falak, yang mengatur falak, yang menguasai falak. Lalu apa arti falak? Falak itu diartikan asal mulanya adalah sesuatu yang terbelah. Apapun itu yang terbelah. Tanah terbelah dengan adanya tumbuhan, dan gunung terbelah dengan adanya mata air yang keluar dari gunung, awan terbelah oleh hujan, biji terbelah oleh timbulnya tumbuhan yang keluar dari biji itu. Nah, itulah pengertian daripada Al-Falaq. Namun masyhur di kalangan ulama, Al-Falaq ini diartikan sebagai subuh. Tuh, ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan subuh, yang menguasai subuh, yang mengatur subuh. Ini juga tidak jauh-jauh amat dari Al-Falaq dengan pengertian aslinya. Kalau pengertian aslinya Al-Falaq terbelah, subuh juga demikian. Karena diibaratkan malam itu ada sesuatu yang tertutup oleh kegelapan, datang subuh ada setetes cahaya di sana. Nah, cahaya itu membelah kegelapan itu. Maka diartikanlah Al-Falaq sebagai subuh. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Berlindung dari apa saja? Min syarri ma khalaq. Berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu makhluknya yang berada pada diri kita sendiri atau berada di luar kita sendiri. Baik itu kejahatan yang sudah terjadi ataupun baru potensi akan terjadi. Kita berlindung dari semuanya itu. Karena semua makhluk Allah berpotensi untuk melakukan kejahatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, 3 ayat berikutnya yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu. Ada 3 bentuk kejahatan makhluk Allah. 1 kejahatan malam, 2 kejahatan tukang sihir, 3 kejahatan para pendengki. Nah, kalau ditilik dan ditelisik dari segi kebahasaan, 3 bentuk kejahatan ini itu kalau ditelisik itu sebetulnya udah tercover, terangkum dalam min syarri ma khalaq. Tapi kok kenapa secara khusus 3 kejahatan ini disebut? Nah, tadi dalam kitab Jalan dijelaskan li syiddati syarriha, karena besar sekali kejahatan, bentuk kejahatan dari 3 bentuk kejahatan yang barusan. Li syiddati syarriha. Ya, tadi dijelaskan kan
nya wa dzikrus salasati asyamililaha ma khalaqa badahu li syiddati syarriha. Penyebutan 3 bentuk kejahatan padahal udah tercover oleh kata ma khalaqa karena li syiddati syarriha. Karena begitu besar kejahatan 3 yang tadi, yaitu kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Kenapa kita berlindung dari kejahatan malam? Ya. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam idza waqaba, apabila telah gelap. Kenapa kita berlindung dari kejahatan malam? Karena mungkin kebiasaan kejahatan itu dirancang dan dilakukan di malam hari. Pembunuhan, perampokan, pencurian, mungkin juga kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh binatang-binatang buas. Itu barangkali kemungkinan besar itu biasanya dilakukan di malam hari. Bukan berarti menafikan bahwa di luar malam sepi dari kejahatan. Sama siang pun banyak kejahatan. Bahkan mungkin di malam itu terjadi ketaatan. Tapi mungkin dulu ya, sebelum seterang sekarang ya, kejahatan itu banyak dilakukan di malam hari, banyak dirancang di malam hari, diskenario di malam hari, dilakukan juga di malam hari. Maka secara khusus kita berlindung dari kejahatan malam. Kemudian wa min syarrin naffasati fil uqad. Kita juga berlindung dari kejahatan tukang sihir. Wa min syarrin naffasati, dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang suka meniup fil uqadi, di dalam ikatan tali. Di sini ada kata an-nafasah. An-nafasati itu adalah bentuk jamak dari kata nafasatun. Ya, yang akar katanya dari kata nafasa, artinya meniup. Nafasatun berarti istri yang sering meniupkan fil uqad, di dalam ikatan. Nafasat bentuk jamak, berarti perempuan-perempuan yang sering meniup di dalam ikatan. Nah, ini kan meniup, yang sering meniup di dalam ikatan tali itu salah satu bentuk media sihir. Makanya suka diterjemahkan itu ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang suka meniup di dalam buhul-buhul atau di dalam ikatan-ikatan. Intinya beginilah, bahwa kita berlindung dari semua tukang sihir. Kenapa kok perempuan ini yang disebut ya? Wa min syarrin naffasati fil uqad. Kenapa ini kok perempuan yang disebut? Karena katanya di dalam tafsir Sawi dijelaskan efek yang ditimbulkan dari sihir yang dilakukan oleh perempuan itu lebih besar daripada sihir yang dilakukan oleh laki-laki, katanya begitu ya, menurut di dalam tafsir As-Sawi. Jadi intinya kita berlindung dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Apa itu sihir? Para ahli mengatakan bahwa sihir itu adalah sebuah perbuatan seseorang dengan menggunakan media yang tidak lazim, media rahasia, media supranatural untuk memberikan efek jahat kepada orang lain. Itulah sihir. Ya, contoh-contohnya seperti mungkin santet gitu ya. Untuk menjalin pengikat cinta, misalkan pelet gitu ya. Gendam, apalagi mantra-mantra dan sebagainya. Itu mungkin bentuk-bentuk sihir. Dan perbincangan atau pembahasan masalah sihir itu lebih panjang, itu dibahas di ranahnya ilmu tauhid. Sejarahnya, macam-macam sihir itu
ada pembahasan di ranah tauhid gitu ya. Nah, sihir ini sangat berbahaya ya, sebab bisa mencelakakan orang lain. Makanya sihir itu dalam perspektif agama Islam tergolong bagian dari dosa besar. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutnya sebagai as-sab'ul mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang bisa menghancurkan. Qalu mahiya ya Rasulullah, sahabat berkata, apa saja Rasulullah itu? Asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalla yaumuz zahbi, itu ya, wa qadful muhsanatil mukminat. Bahwa 7 dosa yang dapat menghancurkan itu adalah 1, musyrik kepada Allah, 2, melakukan sihir, 3, membunuh, itu yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan hak, 4, makan riba, 5, makan harta anak yatim, 3, lari dari peperangan, dan 4, menuding jinah kepada istri-istri yang terjaga. Nah, itu adalah tinjauan ajaran Islam tentang sihir. Kemudian kita berlindung lagi wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki idza hasada, apabila dia dengki. Ya. Ini juga kita berlindung dari perbuatan seperti itu, karena perbuatan dengki itu sangat bahaya bagi pendengki, bahaya bagi orang lain. Lalu apa yang disebut dengan hasud? Hasud itu adalah karohiyatun ni'mah wa tuhibbu zawalaha, membenci nikmat yang ada pada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang daripadanya. Itulah yang disebut dengan hasud. Nah, andaikan kita cuma menginginkan nikmat orang lain dan tidak berkhayal dan tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut, nah itu namanya bukan hasud. Kata istilah yang lain namanya itu ghibthah. Dalam konteks ini misalkan Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fisnaini, rajulun atahullahu malan fasulliqa fi halqatihi fisabilillah wa rajulun atahullahu hikmatan, itu fayu'allimuha fayaqdi biha fayu'allimuha. Tidak ada kamus hasud kecuali dalam 2 hal. Jadi di luar 2 hal ini tidak boleh kita hasud. Nah, kalau 2 hal ini boleh, ya istilahnya hasud. Padahal itu kalau populernya istilahnya ghibthah. Gitu. 1, seseorang yang dikasih Allah harta, kemudian harta itu dihabiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh menginginkan seperti itu. Yang kedua, orang yang dikasih ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan. Nah, kita boleh menginginkan itu seperti itu. Nah, hasud ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi, yaitu hasudnya Qabil terhadap adiknya sendiri yang bernama Habil. Kan? Qabil punya adik yang bernama Iklimah, Habil punya adik yang bernama Labudah. Kembaran Qabil Iklimah, kembaran Habil adalah Labudah. Lalu turun instruksi bahwa Qabil harus kawin ke Labudah, sementara Habil harus kawin ke Iklimah. Nah, Qabil tidak menerima karena secara fisik Iklimah lebih cantik daripada Labudah. Timbullah rasa hasud. Akhirnya hasud itu dicetuskan, dibuktikan lewat melakukan pembunuhan Qabil terhadap adiknya yang bernama Habil. Nah, hasud ini sangat berbahaya, ya. Bahaya bagi dirinya, karena Rasulullah juga telah bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Jauhilah oleh kalian hasud, dengki, sebab hasud itu akan memakan kebaikan
sebagaimana memakannya api terhadap kayu bakar. Dan juga bagi dirinya juga itu celakanya mengganggu psikisnya. Potensi-potensi yang ada dirinya tidak terarah karena pikirannya terus aja diganggu bagaimana caranya menghancurkan nikmat yang ada pada orang lain. Pikirannya fokusnya ke sana, sehingga potensi-potensinya hilang karena dihabiskan ke arah demikian. Juga jelas bagi orang lain juga, bagi yang didengkinya itu mengganggu juga, ya. Apalagi kalau sudah kedengkiannya itu sudah dibuktikan lewat action perbuatan atau perkataan. Ada beberapa penyebab dengki, diantaranya satu penyebab dengki itu keangkuhan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dengki itu merasa nikmat yang ada pada orang lain itu tidak pas, tidak wajar. Yang wajar dan pas itu nikmat itu ada pada dirinya. Makanya terjadilah kedengkian. Nomor kedua mungkin juga oleh persaingan, ya, terutama persaingan dalam materi. Ketika kita tidak bisa menyaingi orang yang tidak menyaingi orang yang kita saingi, timbullah sifat dengki. Mungkin juga karena ketakutan, mungkin juga karena kekuasaan, dan banyak lagi sebab-sebab terjadinya sifat hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan para pendengki ketika dia dengki. Jadi istilahnya begini, ketika seorang pendengki cuma baru misalkan ingin nikmat orang lain hilang, benci kepada nikmat orang lain dan ingin nikmat orang lain hilang, itu cuma baru di hati, belum sampai mencelakakan orang lain. Nah, yang lebih bahaya itu wa min syarri hasidin idza hasad, ketika dengki itu sudah tercetus terbukti dalam action perbuatan dan perkataan. Ini lebih bahaya. Contohnya tadi kan, Qabil hasud kepada Habil, akhirnya itu, ya, Habil karena sifat kedengkian itu dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Itulah syarri hasidin idza hasad. Ketika hasud itu lebih berbahaya lagi, idza hasada, ya, sudah terbukti dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Barangkali itulah sedikit atau sekelumit tentang tafsir surah Al-Falaq. Mudah-mudahan baraya bisa menggalinya lebih dalam lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.